Di Sumatera Utara, Bapak tidak usah keluar duit kalau mau lihat gunung yang hijau. Keluar saja kau dari rumahmu, kau tengok itu gunung. Wow, gratis. Apalagi? Hah? Orang Australia datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang hijau, sawah yang menguning. Dia keluarkan duitnya sampai puluhan juta hanya mau melihat sawah yang hijau dan kuning. Orang Sumatera Utara tak payah kau pergi ke luar negeri, tak perlu keluar duitmu banyak, kau keluar naik motor, sawah berhamparan. Masya Allah, alam kita. Saudi Arabia, Qatar, mereka hanya kaya dengan minyak. Kita sawitnya banyak, nikelnya banyak, gasnya banyak, batu baranya banyak, barusnya banyak, jandanya banyak. Masya Allah. Iya, ini nikmatnya Indonesia. Sampai orang Arab kalau datang ke Indonesia, dia bilang ini kepingan sorga yang ada di dunia. Kawan saya dari Jepang, dia bilang kita memang orang Indonesia enak, beli baju 1 tahun cukup. Kalau di Jepang Bapak hidup, minimal Bapak harus punya 4 baju. Beda baju musim panas, beda baju musim dingin, beda baju musim salju, beda baju musim semi. Kita mau musim hujan, musim panas, 1 baju cocok. Inilah nikmat yang kadang-kala kita tidak syukuri. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Allah karim. Salah satu negara yang disebut dalam Quran, Syam, yang kita kenal sekarang dengan Syria. Coba lihat kasihan di sana. Mau sholat Jumat susah dapat masjid yang tenang. Mereka mau dakwah susah. Kenapa? Lagi tegang. Palestina, negara yang disebut dalam Quran, mana bisa tenang lagi? Kita alhamdulillah, saya pergi ceramah tengah malam pulang subuh aman. Ini nikmat Pak. Mana bisa saya ceramah lagi kalau tidak aman di sini? Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak aman? Assalamualaikum, terbang batu. Waalaikumsalam. Marilah kita memanjatkan puji dan syukurkan. Mana bisa lagi? Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan siapa yang punya tanggung jawab besar menjaga Kamtibmas, kalianlah para polisi Republik Indonesia. Makanya saudara-saudaraku polisi, jangan jadikan polisi ini untuk cari uang semata. Kau yang tadi bilang gaspol toh? Alhamdulillah, polisi secara berjenjang dapat gaji, dapat tunjangan, dapat kenaikan pangkat. Tapi kalau Bapak kejar itu, Bapak rugi. Polisi 40 tahun, tapi di akhirat tidak dapat bagian. Tapi kalau Bapak niat, saya menjadi polisi supaya pilkada damai di Sumatera Utara, supaya orang bisa beribadah dengan baik, orang Nasrani bisa ke gereja, orang Islam bisa ke masjid, orang Hindu bisa ke wihara, mereka saya jaga keamanannya supaya mereka beribadah, maka itu Bapak dapat pahala dunia sampai akhirat. Tapi kalau Bapak cari duit hanya di pangkat jabatan, Bapak duit dapat, tapi di akhirat mana pahala saya 40 tahun jadi polisi? Kata malaikat, kau bohong. Kau kan dulu cari duit sama pangkat. Kau sudah dapat duit sama pangkatmu, ya tidak ada lagi pahalamu di dunia. Nikmati aja gajinya Pak. Pak, nikmati gajinya. Bagaimana caranya? Jangan setengah mati kau kumpul, siksak supaya bisa sekolah. Dapat lagi sekolah, kumpul lagi, dapat jabatan. Dapat jabatan, kumpul lagi, dapat sekolah lagi. Kapan kau nikmati uangmu? Lebih baik kumpul, kasih istrimu. Belikan dia emas. Belikan dia berlian. Benar Ibu? Nah ini istrimu, biar kau tidak pulang, yang penting ada isi ATM-nya. Betul Ibu? Kau tidak percaya dengar, biar tidak pula yang penting ada nah, uangmu dicari. Daripada, ya, saudaraku, nih, oke, kita kembali lagi tentang satu pesan ini. Yang kedua, Nabi pernah bersabda,
Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat 5 waktu bagus, sholat sunnahnya ada. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis dia lancar puasa sunnahnya. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta, zakat fitrah. Oh, mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu. Oh, dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Oh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Dengar, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi jawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa dia bangkrut? Kata sahabat, bagaimana caranya? Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia akan baik ibadahnya. Kata Nabi, benar, hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, sayang, hablum minannasnya rusak. Apa itu? Ketika dia setor sholatnya, ya Allah, ini sholatku. Datang teman kantornya, tunggu dulu, dia memang rajin sholat. Saya pernah satu kantor di Mapolda Sumut. Dia fitnah saya, gara-gara fitnahnya saya dimutasi non job. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 12 tahun. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu, saya juga pernah bertetangga itu. Saya pernah difitnah, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya diusir dari komplek. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 12 tahun. Dia setor semua amalnya. Terakhir, habis pahalanya. Habis, masih ada yang datang. Saya juga pernah itu, sama-sama caleg. Dia kirim di medsos berita bohong, dia kirim di medsos fitnah. Akhirnya saya bangkrut, sudah jual sawah, tidak terpilih gara-gara fitnahnya dia. Saya minta keadilan. Orang ini berkata, ya Allah, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Kata Allah, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itu yang disebut bangkrut. Habis kebaikannya hubungan kepada Allah, hubungannya kepada manusia jelek, habis. Nah, sekarang apa penyebab putusnya persaudaraan? Satu, pilkada. Saya biasa bingung lihat orang, Pak. Kenapa tegang sekali lewat ini pilkada? Ini pergantian kekuasaan sunnatullah. Kenapa kita ini rakyat mau ribut-ribut? Tapi sebenarnya rakyat ini tidak mau ribut, Pak PJ. Tidak ada ini Pak Pangdam mau ribut. Tidak ada. Rakyat ini hanya nunggu serangan fajar. Saya yakin Bapak tidak ada yang terima serangan fajar di sini. Tapi saya curiga ada yang membantu, menurunkan dan membagi-bagi serangan fajar. Yang membuat kadang-kala rusuh pilkada ini Pak, tim sukses. Karena selalu saya bilang calon. Jangan Pak, masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat Ibu? Siapa yang bertanding mau jadi presiden? 2019 Pak, siapa? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Mereka menghantam ketika debat. Satu paket. Kalian 2019 sampai sekarang masih baku musuh temanmu gara-gara beda pilpres. Itulah aslinya beleng-beleng. Pilkada dilewati santai. Nah biar kau jadi pejabat, kau dapat jabatanmu, kau pakai Garuda, kau pakai tongkat komando, kau pakai ajudan, kau pakai rumah dinas. Tapi kalau kau tidak bermartabat, tidak punya akhlak, kalian akan hina. Saya ingatkan alam memori kita. Ibu bapak kenal Fir'aun? Tahu? Ibu bapak tahu Fir'aun? Itu Fir'aun, raja Pak. Pasukannya aja tidak ada yang berani lihat matanya Fir'aun. Kekayaannya sampai sekarang masih dicari di Mesir. Gagah, cakep. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Satu-satu manusia yang ditulis dalam Quran haram masuk surga, Fir'aun. Kalau bapak ibu kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka Pak.
Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Apa cukup sampai di situ? Murka Allah, laknatnya kepada Fir'aun? Tidak. Sampai detik ini tidak ada yang suka itu namanya Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun warga Polri mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, bapak dituduh aja Fir'aun, marah pak. Padahal populer, elektabilitasnya paling tinggi. Tapi karena tidak punya iman, hina dia pak. Sebaliknya, rakyat jelata, hamba sahaya, tidak punya harga diri sama sekali. Dia bisa diperjualbelikan, namanya hamba sahaya. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun, namanya Masyita. Dibakar dan direbus hidup-hidup oleh Fir'aun hanya karena dia mempertahankan la ilaha illallah. Dia korbankan jiwa raganya satu keluarga. Ada orang dia korbankan akidahnya satu keluarga demi jabatan. Dia korbankan martabat diri dan keluarganya demi jabatan, padahal jabatan itu pasti habis. Siapa paling tinggi jabatannya di sini, di tempat ini sekarang? Nah, apa? PJ Gubernur, pemain pergantian antar waktu. Terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Kapolda, paling tinggi jabatannya di Polda Sumut. Tapi ada masa selesainya, mutasi, mudah-mudahan mutasi jadi bintang 3. Selesai bintang 3, bintang 4. Sudah bintang 4, pasti bapak pensiun. Sudah pensiun, bapak masih mau pakai bintang. Dibilangi orang gila pak. Ayo, tentara paling tinggi pangkatnya di sini, Pak Pangdam, bintang 3. Allah Karim, terancam tinggal 1 bintang. Mau kemana? Pasti pensiun. Apa yang kita mau ributkan dengan jabatan? Itu aja jabatannya diperebutkan. Kita yang rakyat biasa, ngapain ribut? Pergantian jabatan santai. Yang saya jengkel Pak Jenderal, saya jengkel betul kalau ada tim sukses, politisi, partisan yang mengacak-acak persatuan. Kenapa? Saya lah ini Pak, paling repot Sabang sampai Merauke. Saya rasakan bagaimana naik perahu di samping kiri kanan ada buaya berjemur. Saya rasakan berjam-jam naik mobil tikungan kiri kanan sampai saya sakit. Saya pernah rasakan sakit 4 bulan, 6 bulan tidak bisa kemana-mana karena saya tertular virus dari Mike. Untuk apa? Agar kita tetap damai di Indonesia. Saya ajak teman-teman pendeta, saya ajak teman-teman Buddha, saya ajak teman-teman Biku. Ayo kita sama-sama jaga persaudaraan Indonesia karena di sini kita lahir, di sini kita bekerja. Saya paling benci lihat itu mereka yang pejabat hanya karena jabatan sementara dia menghalalkan segala cara mengancam persaudaraan. Biar tinggi jabatan kalau menghalalkan segala cara berakhir dengan kehinaan. Percaya saudaraku, tidak ada jabatan yang diraih dengan menghalalkan segala cara kecuali berakhir dengan kehinaan. Pasti. Dosa Allah ampuni kalau dosa pribadi. Tapi kalau zolim, Allah yang turun tangan menghancurkannya. Zolim itu berkaitan dengan kekuasaan. Salah satu zolim diantaranya adalah memotong uang keamanan pilkada. Brigade! Brigade! Nah itu kasihan, itu Brimob itu kasihan. Bau matahari, dipotong pulang honor pengamanan, laporan di Polda 150, uang makan sampai di lapangan 25.000. Sudahlah, saya tahu semua nasibmu deh. Itu namanya zolim. Ini yang bisa merusak persaudaraan kita. Pilkada, santai aja ini. Pilkada kita lewati dengan santai. Jangan cemas. Nah, di mana perannya perempuan? Ini penting. Penting peranan istri. Rem-rem suamimu. Ketika dia mulai hilap, rem dia ketika kau tidur. Jangan malah menjadi provokator. Apa perempuan berpengaruh? Sangat pengaruh. Apalagi kalau suaminya sudah suami takut istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Sudahlah, sahabat aku tahu kita semua. Dia bilang teman saya polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan istrinya komandan juga, ternyata komandan juga takut sama istrinya. Ini orang Sumatera Utara kan terkenal besar suaranya kan. Orang Batak
Sama orang Sulawesi, orang Bugis juga besar suaranya. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Makanya disebut ada polisi Toba. Ya? Iya toh? Nah, kalau orang Bugis tidak ada yang takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani.